Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan malam Rabu wonten ing dalu menika, alhamdulillah. Monggo kita tansah mujahaken Rasul kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring nikmat dumateng kita sedaya. Nikmat itu kalau dibandingkan dengan amaliyah ibadah kita tidak sebanding. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah, dengan nikmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, kita bisa hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Rasul yang kita teladani, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya. Dan karena sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW inilah kita bisa beramaliyah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar rahmat, sering sekali, tapi jangan sampai kembali ke rahmatullah. Biasanya pun sudah wangsul wonten ing rahmatullah. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, mungkin ada beberapa gambaran sebuah kisah dalam riwayat. Nika ada kisah dalam riwayat disampaikan oleh hadis riwayat Sulaiman bin Haram dari Muhammad bin Al-Madkadir dari Jabir radhiyallahu anhu. Suatu hari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun." Usia kita berapa? 500 tahun beribadah kepada Allah. Di mana dia? Di atas sebuah bukit yang berada di tengah-tengah lautan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sumber air tawar yang sangat segar sebesar 1 jari. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan satu pohon delima, dan setiap malam delima itu berbuah atas iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya hamba Allah tersebut mandi dan berwudu pada mata air tersebut, lalu ia memetik buah delima untuk dimakannya. Kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat, dan dalam sholatnya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud."
dan supaya badanku tidak tersentuh oleh bumi dan lainnya, sampai aku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan bersujud dan dibangkitkan besok dalam keadaan sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima doa itu, mengabulkan doa itu. Jibril mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba Allah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Allah memerintahkan kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Akan tetapi hamba tersebut berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku. Beda ya. Permintaannya hamba itu, ya Allah, saya masukkan surga karena amal ibadahku. Sampai 3 kali Allah mengulang menyuruh kepada malaikat itu, masukkan hambaku itu ke dalam surga dengan rahmatku. Tetapi si hamba itu tetap jawabnya protes. Dia mintanya, ya Allah, masukkan saya ke surga karena amal ibadahku. Maka setelah 3 kali disampaikan kepada malaikat untuk memasukkan hamba itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah, dan hamba itu protes, maka Allah pun menyuruh malaikat agar menghitung seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun. Enten kita umur 500 tahun. 100 tahun pun wis tuyuk gitu. Maka Allah menyuruh malaikat menghitung seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun. Dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba itu, maka bandingkan dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Cocok ora, cucuk ora. Setelah dihitung-hitung ternyata kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan amal ibadah hamba tersebut selama 500 tahun. Niki, jadi amal ibadah kita itu kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, rano apa-apa. Napa malih sholat kita mung sholatan. Maka ketika dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya yang sudah selama 500 tahun itu tidak sebanding, lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah tegas, masukkan hambaku ke dalam neraka. Karena apa? Dia tadi protesnya, ya Allah, masukkan saya ke surga dengan amal ibadahku. Ternyata setelah dihitung, dibandingkan, tidak sebanding. Tidak sebanding. Maka masukkan ia ke dalam neraka. Perintah Allah kepada malaikat. Maka ketika malaikat akan menariknya untuk menjebloskan ke dalam neraka itu, baru hamba itu berteriak, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat. Nah niki, jadi masuknya surga seseorang itu bukan karena amal ibadahnya,
bukan amaliyah-amaliyahnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena banyaknya amal ibadah. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita? Bagaimana dengan amaliyah keseharian kita, zakat, sedekah, puasa, amal-amal lainnya, sunah-sunah kita? Apakah tidak ada artinya? Maka jangan salah persepsi. Wah, anak itu rahmat Gusti Allah, yang pun untuk rahmat. Rasulat apa-apa. Jangan begitu. Ora poso ya ora apa-apa. Seperti kan untuk rahmat Gusti Allah. Nah niki. Kadang yang saya dulu, ada seseorang yang ngepal begini. Kamu masih berbuat maksiat, tapi kamu masih sholat. Kamu dengan sholat. Apa jadi turun resik kok. Keliru. Gitu. Kenapa sholat? Aku urung resik. Maka daripada kayak sholat tapi juga maksiat. Beda. Betul. Makanya sungguh tidak ada amal ibadah yang sia-sia. Sekecil apapun amal ibadah itu tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak sia-sia. Bahkan mungkin bisa jadi ibadah yang kecil itu ya, yang akan bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah sebuah proses atau sarana untuk menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah disampaikan oleh Ustaz Ahmad dalam kitab Arba'in Nawawi ini, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka di situ Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Itu karena apa? Dengan kita hadir di majelis taklim ini, itu salah satu mungkin kecil. Wes teko ten mriki ngantuk wes. Ora ngrungokke. Gitu. Contohnya ngoten niku. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi sebabnya. Dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah ini kurang murah, kurang kripo. Nah, maka amaliyah-amaliyah kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, amaliyah-amaliyah sunnah kita yang lain, jangan dimengke. Mungkin itu bisa ditingkatkan. Karena apa? Boleh jadi di mana yang bisa menjemput rahmatnya Allah itu, yang mana kita nggak tahu. Yang mana? Ada sebuah kisah juga, seseorang itu yang amal soleh, perang dengan Rasulullah Muhammad SAW, jihad, haji. Bahkan pernah ditanya, kamu sudah berhaji berapa kali? 40 kali. Oh, haji 40 kali. Sekarang biaya haji itu mahal banget. Men 56 juta loh. Mahal. Dan apa 40? Bon pinten juta gitu. Perang jihad dengan Rasulullah berapa kali? 30 kali. Sampai-sampai di situ menyatakan semua amal itu tidak aku terima. Nah, pripun niku? Sholatnya tidak diterima, ibadah puasanya tidak diterima, perang bersama Rasul tidak diterima, hajinya tidak diterima. Tetapi karena Allah Maha Kasih dan Maha Sayang,
Maha Rahman dan Maha Rahim, ada satu amalia yang aku terima dan itu menyebabkan kamu masuk surga. Apa itu? Nyingkir kiri di tengah jalan. Cuma sepele begitu. Dia menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan, mungkin disingkir begitu, dan itu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepele, nggak hajinya, nggak sholatnya, nggak jihadnya, nggak. Tetapi ternyata hanya sebuah batu yang ada di tengah jalan, ada duri di tengah jalan, dia singkirkan, dan inilah yang menyebabkan aku ridho dan aku menyampaikan rahmatku kepada Anda. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah ini jelas kisah ini pun kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang bisa menyebabkan masuk surga kita itu bukan usaha-usaha kita, amal kita. Tapi kenapa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tidak ngemengke amalia-amalia kita. Karena apa? Itulah yang bisa menyebabkan mendatangkan rahmatnya Allah. Karena apa? Kita tidak tahu di amalia kita yang mana itu yang bisa menghadirkan dan menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah itu tidak diobral, tidak. Kenapa? Tetapi harus diundang dan dijemput dengan amalia-amalia kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk beberapa cara agar rahmat Allah itu bisa diraih. Pertama, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyempurnakan ibadah dan memperhatikan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat ihsan ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Yang kedua, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 156, 157. Yang ketiga, yaitu kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Menebarkan kasih sayang, menebarkan salam, menebarkan perdamaian kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang kasih sayang ini ada kisah juga. Kisah ini diambil dari kitab Nailul Hadits fi Hikayatil Hadits, karya Imam Abu Hafiz Umar bin Hasan An-Nasaibur As-Samarqandi dalam kitab Darul Kutub Al-Alamiyah. Percatat itu Nailul Hadits. Kisahnya seorang sahabat bernama Abdullah bin Ja'far, seorang aktivitas petani perkebunan. Dia setiap harinya di kebun. Namun pada suatu hari ada yang berbeda. Abdullah ingin singgah di kebun kurma milik orang lain hanya untuk melepas lelah.
sekedar melepas lelah atau santai-santai. Tidak lama kemudian Abdullah bin Ja'far tadi melihat dari kejauhan ada seorang pemuda berkulit hitam sedang bekerja di kebun tersebut. Sedikit penasaran, Abdullah bin Ja'far yang terkenal dengan dermawan itu terus memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Di tengah kesibukannya bekerja, tiba-tiba datang seekor anjing. Nah, cara basa Jawa ini segawon. Tidak datang seekor anjing. Dan pemuda yang berkulit hitam tadi tidak mengusirnya, tidak. Anjing ini kok kurus, terus pokoknya ranginake mungkin. Tampaknya tidak terurus. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda tadi? Ternyata begitu mau menghampiri anjing itu diberikan sepotong roti, diuncangke. Nah, malah sepotong roti itu dimakanlah anjing itu dan habis moro meleh ten pemuda berkulit hitam tadi. Ternyata pemuda yang berkulit hitam itu adalah budak yang ngurusi kebun tuannya, dan itu yang kedua kalinya. Sebelum mendekat dilempar lagi roti ini. Sampai 3 kali semuanya diberikan oleh si pemuda kepada anjing. Rasa penasaran diri Abdullah bin Ja'far pun semakin bertambah. Ia menghampiri pemuda itu. Abdullah bin Ja'far bertanya, "Wahai pemuda, berapa banyak bekal yang biasa kamu bawa setiap hari?" "Saben dina kowe bekalmu pira to, Le?" Pemuda niku jawab, "Saya tidak tahu. Kula mboten ngertos. Tadi aku lihat semua bekalmu habis diberikan ke anjing." Nah, Abdullah menyampaikan itu kepada si pemuda. Jawabnya pemuda, "Aku tidak mungkin menolak permintaan anjing yang lapar itu. Wis pitok ora kopen, ora dipakan. Dia pasti datang dari jauh sebab di daerah sini tidak ada anjing." Mbak Sen nggak ada anjing, subut Mbak Sen sama anjing langsung hilang. Itu makhluknya Allah. Gitu. Naruh langsung dibandem. Ini setelah ditanya singkat tadi, ya, saya tidak bisa menolak karena anjing itu kelaparan. Dan dia menyatakan daerah sini itu tidak ada anjing. Tapi dia anjing dari tempat yang jauh sekali. Terus pemuda tadi ditanya oleh Abdullah bin Ja'far, "Bagaimana dengan makan siangmu? Lah bekalmu sentek mau coba kayak segawan itu mau ya?" Maka dengan mantap pemuda tadi menjawab, "Tidak apa-apa. Hari ini aku rela lapar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mantap toh jawabannya ini. Seorang budak berkulit hitam, dia jawabannya begitu. Maka mendengar jawaban demikian, Abdullah bin Ja'far merasa takjub dengan sikap dermawan sang pemuda tadi. Padahal Abdullah bin Ja'far orang yang terkenal dermawan. Sehingga dengan amaliyah pemuda tadi, Abdullah pun bergumam dalam hatinya,
ternyata pemuda ini lebih dermawan dariku. Dan bekal makan siangnya pun direlakan untuk salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala sing jenenge segawon. Rata-rata wong sudah nyingkiri kabeh. Allah bin Ja'far segera dan bergegas tanpa pikir panjang. Karena apa? Melihat perilaku seorang pemuda yang berkulit hitam, dia rela begitu makanannya untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kurus, dia tidak terurus. Langsung apa? Abdullah bin Ja'far langsung membeli sebuah kebun. Langsung tuku kebun. Kebun itu kemudian diberikan kepada si pemuda. Dan tidak berhenti sampai di situ, Abdullah juga memerdekakan pemuda tersebut yang sebelumnya menjadi budak. Orang belum kalah nih. Karena apa? Melihat perilaku seorang pemuda yang memang menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kisahnya Abdullah bin Ja'far ini ada 3 hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita ambil iktibar, dan kita bisa ambil ibrahnya. Pertama, kisah ini memberikan gambaran bahwa pahala sedekah akan dibalas dengan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tercantum dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagian. Loh nggih. Mboten semuanya. Lah pemuda tadi itu roti kayak kabeh. Dan bahkan hari ini aku rela lapar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Apapun yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ini berkaitan dengan sedekah infak. Yang kedua, seorang yang menebar kebaikan dan kasih sayang kepada makhluk Allah, niscaya Allah pun akan menebar kasih sayang kepadanya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rawahul Bukhari. Orang yang belas kasihan akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi. Ini menebarkan kasih sayang. Ya, termasuk di antaranya nyunseu ketika kita memberikan pertolongan kepada seseorang mungkin ya. Nyunseu ketika kita mungkin sama-sama jalan di perjalanan atau mungkin di jalan raya ada kecelakaan, kan bukan usah takut agamamu apa, kan bukan usah. Akhirnya kita langsung secara refleks akan memberikan pertolongan kepada orang itu yang sedang tertimpa musibah kecelakaan. Menebar kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua perbuatan manusia, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan itu terjadi bisa secara langsung, seperti pada kisah
pemuda tadi langsung mendapatkan kebun dari Abdullah bin Ja'far dan bahkan dimerdekakan oleh Abdullah bin Ja'far. Atau bisa jadi beberapa waktu kemudian, entah saat di dunia maupun kelak di akhirat. Perbuatan apapun besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi tentang kasih sayang kepada makhluk Allah, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Nah, makanya saya jangan sampai nengan sampai 3 tahun. Ya kita bisa wawuh lah, Karena apa? Dan ini kan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya nopo. Yang keempat, beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman nih harus dijaga. Karena apa? Kalau iman sampai tidak dijaga, maka iman akan berontak. Nah, ini beriman, berhijrah dan berjihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 208. Kelima, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nur ayat 56. Maka sholat itu, zakat kita, infak kita, taat kita kepada Rasulullah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi itu yang akan menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beda orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Enten loh, yang sewu. Orang itu malah coba berikan dalil biar saya sholat. Saya puasa jalankan, gitu. Lain saya jalankan, tapi saya sholat belum. Tapi berikan dalil supaya saya mau sholat. Mau hari ini, enten nonton itu. Mau ngetek kok? Itu gitu. Yang kelima tadi, beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan mentaati Rasulullah. Yang keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkannya dengan menyebut nama-namanya yang Asmaul Husna itu. Ketika berdoa dengan bertawasul kepada Asmaul Husna, di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Yang ketujuh, berdekatan dengan Al-Quran. Bisa membacanya, bisa menghafalnya, bisa mengamalkan apa yang tertera dalam Al-Quran. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa membaca Al-Quran, jangan berhenti membaca Al-Quran. Yang sudah terus membaca Al-Quran, silakan membaca Al-Quran. Setiap hari selalu membaca Al-Quran. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 155. Kedelapan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkutip dari surat Ali Imran ayat 132. Yang kesembilan, mendengar dan memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Nah niki
Sing sering terjadi pas mantenan. Acara selanjutnya bacaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Klutik. Wedangnya metu. Masih terjadi, masih. Di mantenan-mantenan nih kok, di resepsi-resepsi ini kok. Kadang mengesampingkan dengan bacaan Al-Quran. Maka di sini bisa saja kita mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh seseorang, itu akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki wonten surat Al-A'raf ayat 204. Mendengarkan Al-Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini nyun sewu ketika pas resepsi niku kathah-kathahipun tamu yang hadir itu tidak ngeh dengan bacaan Al-Quran. Ingkang kaping sedasa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana firman Allah, hendaklah kamu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-An'am ayat 46. Rasulullah Muhammad SAW ada 10 jalan untuk menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sewu, yang bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan amal-amal kita, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi bal bi rahmatillahi ta'ala walakin saddidu. La yadkhula, tidak akan masuk al jannata ke dalam surga, bi amal sabab ahadun, seseorang, bi amali sebab amalnya. Seseorang masuk surga bukan karena amalnya, bal bi rahmatillahi ta'ala, tetapi karena rahmatnya Allah Ta'ala. Karena apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin saddidu, karena itu bertindaklah yang lurus, bertindaklah yang baik, bertindaklah yang benar. Nah, inilah 10 hal yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bertindak lurus, bagaimana kita bertindak baik, bagaimana kita bertindak benar, di situ sudah ada. Salah satunya termasuk kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki zakat kita, memperbaiki infak kita, memperbaiki sedekah kita, memperbaiki amaliyah kita sehari-hari. Maka semua amaliyah yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua amal itu tidak akan sia-sia. Ini hadis menikah yang menyatakan seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan juga dari Imam Bukhari, hadis dari Imam Bukhari, man la yarhamuhumun nasa la yarhamuhumullah. Man, siapa orangnya, la yarhamuhum an-nasa, yang tidak mengasihi dan menyayangi sesama manusia, la yarhamuhullah, maka Allah pun tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan dikasihi dan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita penting juga memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, menghormati sesama manusia. Dan juga memberikan maaf kepada sesama manusia, kepada saudara kita, tetangga kita. Man affa indal qudrati affallahu anhu yaumal usrati. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberikan maaf pada hari kesulitan. Ya. Nah, inilah beberapa hal, beberapa amaliyah yang bisa kita menjemput, bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan amaliyah itu, mungkin sesuai dengan kemampuan kita, mungkin sesuai dengan kesenangan kita. Ada 10 itu yang mungkin bisa menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat, memberikan barokah, memberikan maunah pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada kurang dan hilafnya mohon dimaafkan. Monggo kita tutup bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.